Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Renungan Malam GRI Kelapa Gading. Ini hari Senin, permulaan dari minggu, dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Ya. Kita membaca Matius 13. Matius 13 perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, ini cukup panjang, kita mungkin membaca hanya sampai dengan ayat yang ke-17 dulu ya. 1 sampai 17. Matius 13 ayat 1 dan seterusnya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati renungan pada hari ini. Tuhan sekali lagi memberkati baik hamba-Mu maupun setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Firman-Mu itu boleh tumbuh di dalam hati kami seperti di dalam tanah yang subur, yang boleh berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan berbuah pada waktu Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya sudah, jangan lupa, ini perumpamaan ini adalah tentang kerajaan sorga. Ya. Jadi Yesus berbicara tentang kerajaan sorga di dalam perspektif Matius ini dengan berbagai perumpamaan. Ya. Ini termasuk juga adalah perumpamaan yang berkaitan dengan kerajaan sorga ya sebetulnya itu. Nah, apa ini ya salah satu yang penting ya tentu saja adalah penaburan firman deh. Penaburan firman di dalam kerajaan sorga itu adalah hal yang sangat penting gitu. Karena kita nggak bisa bicara tentang kerajaan sorga kalau nggak ada firman yang ditabur. Nah, soalnya di dalam bagian ini ya, memang kalau kita melihat secara proporsinya seperti gambarannya itu agak pesimistik gitu ya, soalnya ini apa? Even kalau kita mau hitung apa ini secara presentasi ya dari 4 kemungkinan 3 itu somehow gagal ya. Jadi cuma apa ini ya proporsi seperempat yang terakhir katakanlah seperti itu ya. Tapi sebetulnya ini juga nggak ada kemutlaan sih sudah ya. Maksudnya dalam pengertian gini ya. Ya ya boleh sih kita hitung seperti itu ya seperempat 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 seperempat. Tapi kan nggak tentu seperti itu juga ya. I think kalau kita membaca di dalam bagian ini, saya kita mesti melihat good news saya daripada kita tenggelam di dalam gambaran yang pesimistik ya. Lagi pula sudah kalau membaca di dalam bagian ini ya, itu kan penekanannya seperti sudah melihat di sini ada certain privilege ya untuk murid-murid ya. Nah, saudara bisa membaca di dalam bagian awal
Di situ sebetulnya Yesus waktu mengajar, ya menjelaskan perumpamaan ini, itu kan orang banyak ya datang berbondong-bondong. Ini tipikal mau menggambarkan Jesus public ministry lah ya. Jesus public ministry kan dikatakan di situ, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu, duduk di situ ya. Selain perahu itu ya memang ini ya bisa berfungsi seperti kayak semacam mimbar, tapi sebetulnya juga sekaligus ada certain jarak gitu dengan pendengarnya di sini ya. Dan jarak perhaps bukan cuma jarak secara fisik, tapi juga seperti saudara membaca di dalam bagian ini, somehow itu ada jarak secara spiritual ya di sini gitu. Karena saudara membaca kemudian di dalam ayat ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Nah, ini di ayat 2 bilang, datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia ya. Datang berbondong-bondong mengerumuni Yesus itu one thing ya saya. Datang dan bertanya kepadanya itu adalah another thing. Dan kalau saudara melihat di sini sekali lagi ya, murid-murid ini sungguh-sungguh blessed, mereka sangat diberkati karena mereka mendapatkan privilege untuk mengerti arti dari perumpamaan ini. Jadi ada perbedaan saya antara murid-murid dengan the crowd ya. Antara murid-murid yang sejati dengan orang banyak ya. Kerumunan orang datang ke gereja itu selalu kelihatan banyak saya selalu gitu ya. Orang yang beragama Kristen ya, still loh saya ini di dunia ini bagaimanapun sampai sekarang mayoritas masih Kristen loh, sepertiga seluruh dunia ya. Kira-kira lah saya kira-kira ada sepertiga ini penduduk dunia yang let's say mengaku Kristen. Oh itu kelihatan seperti the crowd saya itu the crowd yang paling crowded justru ya di dalam hal ini ya. Tapi sekali lagi ya saya Matius sendiri membedakan ada orang banyak yang datang berbondong-bondong ya mengerumuni Yesus ya, Kristen somehow gitu. Dan ini dibedakan dengan para murid yang mengerti ya, arti dari perumpamaan ini, yang mengerti pengajaran Yesus, bukan karena mereka lebih daripada yang lain, tapi karena mereka mendapat belas kasihan. Itu artinya ya bisa mengerti itu adalah given, so, itu diberikan. Bukan karena lebih smart atau bukan karena lebih sungguh-sungguh ya, lebih saleh, lebih tulus dan sebagainya. So, saya pikir kita mesti berhenti untuk mencari kualitas-kualitas yang baik pada diri manusia dan mengarahkannya, sebetulnya yang lebih tepat adalah mengarahkannya kepada kebaikan Tuhan di dalam lainnya, belas kasihan dan anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa mengerti ya, itu bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tapi karena Tuhan berbelas kasihan, karena Tuhan memberikan anugerah, karena saudara dan saya diberikan privilege seperti murid-murid ini yang juga diberikan privilege ya untuk mengerti ya, apa itu arti kerajaan Allah melalui perumpamaan ini. Nah, saya di dalam ini ya Pak, bahasa Jerman itu biasanya secara tradisional itu ini perumpamaan ini diberikan judul Gleichnis vom vierlei Acker. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kira-kira adalah perumpamaan ya, perumpamaan dari empat macam empat macam tanah gitu ya. Perumpamaan dari empat macam tanah ya. Jadi ya ini menjadi sesuatu yang mengarahkan kita ya untuk melihat adanya perbedaan ya, di dalam penaburan. Benihnya sama ya, tapi yang berbeda itu adalah jenis tanahnya ya. Ada 4 jenis di sini atau 4 keadaan ya. Saudara melihat di sini di dalam penggambaran cukup jelas, dan hari ini mungkin kita nggak akan masuk sampai kepada artinya mungkin lain kali ya. Hari Jumat mungkin kita akan sambung kepada bagian bawah lagi karena ini terlalu panjang. Kalau diselesaikan semuanya di dalam waktu setengah jam ya. Tapi cukup hari ini kita membaca sampai dengan ayat 17, itu pun juga sudah cukup panjang. Utamanya daripada perumpamaan ini sebetulnya bahwa di tengah-tengah adanya ketidakberhasilan, kegagalan, perhaps even juga kekecewaan gitu ya, gambaran yang rada pesimistik and yet realistik ya. Tapi penekanannya adalah kepastian ya, kepastian bahwa akan ada penuaian. Karena akan ada benih yang bertumbuh dengan benar seperti sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan I think bagian ini penting ya saya, bagian ini penting gitu. Ini juga ditekankan ya di dalam kalau sudah baca komentari R.T. France ya. Dia mengatakan there is in the end a good harvest. There is in the end a good harvest.
pada akhirnya itu akan ada penuaian yang baik. Gitu. Maksudnya begini, saya pencobaannya ya, bukan cuma di dalam membaca parable ini, tapi pencobaannya di dalam kehidupan kita ya, di dalam kita melayani di gereja dan sebagainya. Salah satu pencobaan itu adalah ini ya, cuy, jadi pesimis dan hanya melihat yang kurang gitu. Hanya melihat yang mental yang nggak berhasil, kok kayaknya sulit sekali gitu ya. Peperangan yang terlalu berat dan sebagainya, ya kekecewaan demi kekecewaan, dan akhirnya kita bisa patah semangat ya, kalau kita terus berpikir seperti itu ya. Seperti di dalam bagian ini juga ya, ini kan tercermin ya. Kayaknya susah bener ya, ini apa, benih itu jatuh ke tempat yang benar ya, ke tanah yang gembur terus kemudian bertumbuh, itu ini didahului dengan 3 macam contoh yang semuanya gagal somehow gitu ya, gagal bertumbuh ya, gagal berbuah sudah pasti gitu. Tetapi sekali lagi penekanannya kan bukan di situ ya, penekanannya itu sebetulnya pada di tanah yang baik itu dan yang kemudian berbuah gitu. Maksudnya gini, saya mengajak saudara berpikir, kalau nggak bertumbuh dan nggak berbuah itu sebetulnya adalah gambaran yang lumrah. Di tengah-tengah fallen world ini ya, dunia ini kan memang sudah jatuh. What do you expect ya di dalam dunia yang sudah jatuh ini? Saudara jangan-jangan, saudara dan saya jangan-jangan berharap terlalu tinggi gitu, over optimistik sih. Akhirnya kita kecewa dan kecewa dalam lagi gitu ya. Sekali lagi di dalam gambaran dunia yang sudah jatuh, apa yang kita bisa harapkan dalam hal ini? Tetapi ternyata toh di tengah-tengah fallen world masih ada ya tanah yang baik lalu berbuah. That's the good news ya. Itu di situ good news ya. Sekali lagi ya, mengutip Artie France, there is in the end a good harvest. Saudara jangan konsentrasi kepada 3 jenis yang pertama yang gagal, yang mengecewakan, yang bikin kita itu patah semangat, kok seperti sia-sia perjuangannya dan sebagainya. Jangan, lihatlah kepada yang keempat. Lihatlah kepada yang keempat. In the end ada good harvest, dan ini yang menjamin adalah Tuhan sendiri, Tuhan sendiri. Karena Tuhan nggak pernah gagal di dalam pekerjaannya. Sekali lagi Tuhan nggak pernah gagal di dalam pekerjaannya. Kita kadang-kadang menggambarkan seperti ada kegagalan dan sebagainya. Itu mungkin karena kita menentukan standar keberhasilan kita sendiri kali ya. Kita perhaps terlalu result oriented dan resultnya juga menurut imajinasi kita dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi pekerjaan Tuhan tuh nggak ada yang gagal gitu. Nggak ada yang gagal. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu menurut banyak orang gagal kan sebetulnya ini. Ya gimana sih, dia cleansing the temple, akhirnya malah dia sendiri yang keseret gitu. Dia sendiri yang hancur, ditarik naik ke atas kayu salib seperti itu. Gimana ini kayak gini nih ya. Ya murid-murid pun juga berpikir seperti itu pada saat itu ya. Kelihatan Yesus yang gagal total gitu. Nggak ada yang gagal, itu kemenangan sebetulnya gitu. Kemenangan gitu. Tapi kan sulit ya memahami seperti ini ya. Makanya sekali lagi ini pengikutan kepada Tuhan ya, kehidupan saudara dan saya melayani itu ya. Jangan lose eschatological hope Jangan lose ini ya, promise of God ya. Jangan kehilangan janji-janji Allah yang pasti akan tergenapi itu ya. Saudara nggak boleh give up di dalam hal ini. Kita mesti terus setia ya. Karena apa Karena sekali lagi untuk kesekian kali ya. There is in the end a good harvest. There is in the end a good harvest ya. Siapa itu orang-orangnya? Ya kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya. Itu di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan. Tetapi pada akhirnya pasti akan ada penuaian yang seperti sudah direncanakan oleh Tuhan sendiri. Nah memang di tengah-tengah ini ya kabar baik itu ada gambaran realita yang saya call it realistik ya. Kenapa gambaran realistik ini penting? Ya supaya saudara dan saya nggak over optimistik gitu loh supaya saudara dan saya di dalam pekerjaan penaburan itu jangan menjadi orang-orang yang terus kemudian berharapnya salah. Bukan berharap berdasarkan janji Tuhan, tapi berharap berdasarkan harapan yang kita bikin sendiri. Nah, ini bisa kecewa. Makanya Tuhan memberikan gambaran realistik ini. Sekali lagi bukan gambaran pesimistik, tapi gambaran realistik. Apa gambaran realistik ya? Ya ini 3 jenis yang pertama ini gambaran realistik kan. Yang pertama, saudara bisa membaca ya ini ayat 3 dan 4 kan ya. Ayat 3 dan 4. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur, pada waktu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Mungkin ini bagian yang paling sia-sia gitu kali ya. Yang paling apa ya? Paling nggak ada harapan gitu ya.
Jatuh di mana? Jatuh di pinggir jalan, ya. Di pinggir jalan, ya, jadi bukan di tanah tapi di pinggir jalan. Lalu terus kemudian ya karena ya nggak ada tanahnya, pantas saja terus kemudian burung memakannya sampai habis. Gambaran yang sangat-sangat ini ya, sederhana gitu, gambaran yang sangat wajar. Sekali lagi ya, saya mau mengajak saudara membaca bagian ini ya. Di dalam kenormalan our fallen world, saudara jangan berpikir, waduh, kok bisa kayak begini gitu misalnya ya. Kacau dong ini. Gimana sih gitu. Ini benih loh, ini benih firman ya. Kok bisa sampai jatuh di pinggir jalan? Kok bisa ada burung yang memakannya? Seperti ini ya, Pak, seperti kayak sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini gambaran by default sebetulnya. Kenapa, Soe? Kita ini live in the fallen world. Orang itu memang menolak firman, kan biasa ya sebetulnya. Saya bukan berarti terus kemudian kita melakukan trivialitas, nggak perlu sedih. Dan sedih sih pasti sedih ya, Soe. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, nggak ada yang luar biasa yang terjadi di sini. Nggak ada yang luar biasa, Soe. Jadi ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu terus kemudian karena jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan oleh burung bahkan sampai habis. Kelihatannya ya seperti benih ini memang wasted gitu ya, dibuang agak percuma ya. Ini ada certain misteri ya. Kenapa ya Tuhan mengizinkan ada hal seperti ini? Kenapa kok nggak disimpan semuanya ya? Toh Tuhan Maha Tahu gitu misalnya ya. Kenapa Tuhan nggak simpan supaya jatuh semua ke tanah yang baik itu misalnya? Kenapa mesti ada yang tanda kutip di wasted di pinggir jalan seperti ini? Kita nggak bisa menjawab dengan jelas, ya memang bagian ini ya. Nggak bisa menjawab dengan jelas. Tapi kita tahu, saya di dalam prinsip firman Tuhan, nggak ada firman Tuhan yang sia-sia, itu nggak ada. Kalau nggak berhasil bertumbuh, mempertumbuhkan seseorang, firman Tuhan itu akan menjadi hakim anyway. Akan menjadi hakim anyway. Jadi makanya pakai istilah wasted, di sini mesti ada tanda kutip ya, saya. Bukan betul-betul wasted sih sebenarnya. Gitu. Ya, tapi memikirkan bagian ini memang agak mengerikan ya, saya. Kalau firman Tuhan itu bukan menyelamatkan, tapi menghakimi, itu menakutkan ya sebetulnya. Tapi ini fakta, saya. In the fallen world, ini sesuatu yang biasa seperti ini yang terjadi. Lalu kita melihat di dalam ini apa itu ayat berikutnya. Again hari ini saya ini ya pending penjelasan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nanti kita akan bahas mungkin di kesempatan yang lain. Tapi ayat 5 dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, tidak banyak tanahnya. Ada tanahnya tapi nggak banyak ya, tipis. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Karena tanahnya tipis, ya, nggak bisa berakar. Lalu waktu matahari terbit ya dia layu dan menjadi kering. Ya. Gambaran apa Soe ini ya? Yang pertama Soe, perhatikan di sini ada semacam pertumbuhan awal. Bukan nggak ada pertumbuhan, seperti kayak ada pertumbuhan awal. Tapi ini ya bukan pertumbuhan yang sungguh-sungguh akhirnya dipelihara Tuhan sampai terakhir ya. Makanya ujian waktu itu menakutkan ya sebetulnya ya. Itu jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu cepat kita rasa seperti kayak ada pertumbuhan. Nah, inilah orang yang bertumbuh, orang yang mengenal Tuhan. Nanti dulu. Saya juga on the other hand bukan mengajar saudara skeptis ya atau apalagi curiga dan saya bukan gitu. Tapi terlalu cepat ya, terlalu cepat menilai di sini ya. Bisa menjadi bahaya gitu. Karena apa, Soe? Karena di dalam perumpamaan ini kita membaca ada semacam pertumbuhan awal, tapi yang ternyata nggak lasting. Gitu. Yang ternyata nggak lasting. Jadi ini seperti kayak menipu gitu ya. Orang Jawa bilang kecelik gitu ya, Soe. Hah? Kok jadi gini sih gitu? Dulu kayaknya dia nggak gitu. Sekarang kok dia berubah gitu ya? Bukan berubah sih, Soe. Ya kelihatannya secara fenomena berubah, tapi memang nggak pernah betul-betul berakar kok sebetulnya. Firman itu nggak pernah betul-betul berakar di dalam kehidupan. Jadi gimana sih? Ya kelihatan seperti ada pertumbuhan sementara, katanya, temporary, hanya di awal saja. Tapi terus kemudian ternyata nggak lasting. Nah ini adalah gambaran yang kedua sih. Gambaran yaitu yang jatuh di tanah yang nggak banyak, di tanah yang berbatu-batu, nggak banyak tanahnya, tanah tipis. Akibatnya apa Soe? Ada semacam pertumbuhan tapi terus kemudian nggak tahan uji ya, nggak tahan uji. Ayat berikutnya yaitu di dalam ayat 7 dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
Nah, apa ini saya gambarannya? Sudah perhatikan deh, ada persaingan di sini ya. Persaingan di dalam tempat untuk bertumbuh. Ini juga gambaran realistik sudah di dalam fallen world ya. Waktu firman jatuh ya, itu jatuh di tanah itu ya. Itu perlu di make sure bahwa tanah itu memang adalah untuk firman dan hanya untuk firman. Bukan firman one among others ya. Ini firman sih firman, tapi ada yang lain, ada ini, ada itu, ada ini. Akhirnya sudah terjadi kompetisi gitu ya, dan nggak ada tempat, nggak ada ruang ya untuk benih yang masuk ini ya. Karena apa? Ya karena sudah ada ini, sudah karena ada benih-benih yang lain yang sudah bertumbuh lagi ya. Seperti sudah baca di sini ya. Semak duri ya, itu kan mengambil tempat saya, mengambil tempat. Ini occupy space ya. Jadi gambaran di sini adalah firman waktu masuk itu saya itu tuh bersaing ya di dalam pengambilan tempat gitu ya. Dan sadly sayang sekali ya yang ada di sini adalah ya sudah diambil tempatnya oleh semak duri ya, semaknya makin besar lagi ya. Dan akhirnya benih firman itu yang dihimpit sampai mati sampai mati. Apakah ini menyatakan sekali lagi ketidakberkuasaan firman? Saudara salah tafsir kalau ini Bapak. Nanti kita akan baca ya bahwa ini bukan pada kehebatan manusia menekan firman. Nah, sudah dinubuatkan anyway di dalam Yesaya kan sebetulnya. Sudah nggak ada yang mengagetkan di sini dari sisi Tuhan. Memang sudah dinubuatkan di dalam ini. Tapi saya mengajak saudara melihat ini ya di dalam gambaran jenis apa ini tanah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Somehow ya somehow ada certain peningkatan gitu, ada certain peningkatan ya. Kalau benih yang pertama itu even nggak ada kesempatan untuk bertumbuh ya, karena jatuh di pinggir jalan ya. Lalu terus kemudian apa ini namanya saya waktu jatuh di pinggir jalan dimakan oleh burung ya, dimakan sampai habis, nggak ada even kesempatan untuk bertumbuh gitu di dalam jenis tanah yang kedua ya. Nah ini sempat ada pertumbuhan ya. Nah, tanahnya tipis memungkinkan untuk bertumbuh ya. Jadi lebih ada peningkatan di sini ya, saya. Tetapi ya akhirnya nggak lasting kita tahu ya. Dan yang ketiga ini saya bahkan ya bertumbuh lebih kalau dibandingkan dengan jenis yang kedua, yang ketiga ini kayaknya ya ada pertumbuhan lagi gitu ya. Tapi akhirnya terus kalah di dalam persaingan ya saya. Yang mengalahkan di sini adalah ya ini semak duri itu tadi gitu ya. Karena tanahnya itu lebih diokupai oleh semak duri ini ya, daripada benih firman yang bertumbuh itu ya. Jadi saudara melihat di sini gambarannya itu makin lama ya seperti kayak makin apa ini ya, makin optimis ya sebetulnya. Dan ya yang paling hopeful kan yang keempat ya sebetulnya. It's just correct kan di sini kan saya. Pergerakannya itu pergerakan ke happy ending loh. Jadi kalau saudara dan saya justru malah konsentrasi kepada kegagalan tiga jenis yang pertama. Sebetulnya yang ditulis oleh Matius ini dari satu keadaannya paling hopeless, ya lebih ada hope meskipun nggak lasting, lalu lebih ada hope lagi dan yang betul-betul hopeful ya, yang keempat gitu. Gambarannya ini sebetulnya progressing sebetulnya saudara, bukan satu gambaran yang menuju kepada apa ini ya gambaran pesimistik dan akhirnya mereka semua mati dan ya terus kemudian yang terakhir penjahatnya keluar gitu misalnya terus the end filmnya selesai. Bukan ya, bukan itu gambarannya. Gambarannya adalah gambaran hopeful digambarkan di sini sebenarnya gitu. Nah, sayang ya kalau kita nggak notice bagian ini. Gitu. Nah, lalu terus kemudian juga termasuk di dalam gambaran hopeful ini kan Alkitab juga mengatakan ada buah ya di situ ya. Ada buah yang jatuh di tanah yang baik itu ya. Ada yang 100 kali, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat ya. Dan ditambahkan dengan yang kalimat terakhir itu ayat 9, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar ya. Ini tentu adalah konsentrasi kepada bagian yang terakhir ini ya, sampai di-affirm lagi dengan kalimat ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar apa saya? Mendengar kemungkinan yang keempat ini maksudnya gitu. Ada good harvest ya in the end. Jangan patah semangat gitu, jangan kehilangan kesetiaan deh. Mari terus menabur. Karena apa? Karena Tuhan masih bekerja. Tuhan masih bekerja. Bapakku bekerja sampai ya hari ini. Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Itu katanya Tuhan Yesus kan ya.
Bapakku masih bekerja, maka aku pun bekerja. Ya ini I think spirit yang sudah dan saya perlu belajar. Ya. Kita berhenti bekerja kalau Allah berhenti bekerja. Tapi kalau Allah masih bekerja, ya kita bekerja. Ya. Jangan Allah bekerja, kita diem ya. Ini nggak benar nih kayak gini. Nggak ada sinkronisasi dengan Allah dong tadi. Selama Allah bekerja, kita bekerja. Kalau Allah sudah nggak bekerja, saudara kerja pun nggak ada artinya. Karena Allah sudah diem. Ya. Maka kalau Allah diem, ya kita diem. Tapi kalau Allah bekerja, ya kita mesti bekerja. Ya. Dan Allah di sini ya, bekerja menabur. Ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Again, gambarannya nggak mulu-mulu ya, saya. Ini gambaran realitas ya, termasuk di dalam dunia ini apa ini ya, penaburan gitu ya, di ladang gitu ya. Kalau di komentar dikatakan yang 60 kali lipat ini ya. Mungkin ini gambaran yang average gitu ya, saya. Gambaran yang apa ini ya bagus lah gitu. Kalau yang 100 kali lipat itu sangat baik ya. Yang 30 kali lipat ya itu ukuran normal yang agak bawah gitu ya, saya. Normal agak bawah. 60 kali lipat ya, saya. Itu yang average gitu ya di dalam hal ini ya. So, ada yang 100, ada yang 60 dan ada yang 30 kali lipat. Terus kemudian di-affirm lagi dengan kalimat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, terus kemudian baru masuk kepada ayat yang ke-10 di sini ya. Murid-muridnya sekali lagi ekstra datang dan bertanya kepada Yesus Kristus ya. Tanya kepada Yesus Kristus gitu. Dan ya kita tahu di dalam cerita selanjutnya ya itu Yesus kemudian menjelaskan. Tapi kita nggak masuk bagian itu ya. Saya ingin mengakhiri ini dengan bagian apa ini kutipan dari Yesaya. Ternyata saya ini penolakan ini ya. Bukan Tuhan kecolongan gitu ya, bukan pekerjaan Tuhan kok berantakan banget gini ya, kok seperti kayaknya musuh yang menang atau apa gitu ya. Oh tidak, so ini sudah jauh-jauh hari dinubuatkan dan ini sedang digenapi di dalam kehidupan, di dalam pelayanan Yesus Kristus. Apa sih ini saya? Hardening motif, saya. Hardening motif. Motif mengeraskan hati. Ya. Ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi waktu di dalam kehidupan saudara dan saya, waktu kita melayani terjadi pengerasan hati, nggak usah heran saya. Sudah dinubuatkan anyway gitu maksudnya. Ini sesuatu yang nggak usah mengejutkan saudara dan saya gitu. Karena apa saya? Ya karena ini terjadi di sepanjang sejarah, ini terjadi dalam kehidupan Yesaya, terjadi dalam kehidupan Yesus dan likely juga terjadi di dalam zaman gereja sekarang. Apa saya? Orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kenapa ayat ini penting ya saya? Tuhan tidak memberikan dirinya ditolak sebagai satu sosok yang boleh dibuang begitu saja. Jangan salah ya saya, jangan salah. Ini bukan manusia yang menolak Tuhan terus Tuhan seperti kayak nggak berdaya meyakinkan mereka untuk menerima firman ya sampai pekerjaannya gagal. Oh tidak. Coba perhatikan kalimat terakhir itu ya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Supaya atau lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, inilah saya kedaulatan Tuhan yang mengerikan ini ya, yang menakutkan. Bukan mereka sih yang inisiatif tolak Tuhan ya di dalam pengertian ini. Bukan mereka yang membuang Tuhan padahal Tuhan nggak mau dibuang, tapi manusia yang saking berdaulat atau menolak Tuhan ya. Saya pikir di dalam teologi reform kita jelas bagiannya. Bukan saya, tapi apa saya? Karena mereka memang dibuat tidak mengerti. Karena Tuhan nggak memberikan belas kasihan. Ya. Ini sekali lagi saya, sesuatu yang menakutkan ya. Kalau terjadi seperti ini ya. Tuhan itu bebas ya. Bebas menentukan siapa yang dia mau buat mengerti, siapa yang dia tidak buat mengerti. Tuhan itu absolutely bebas di dalam hal ini. Jangan membatasi kebebasan Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bebas dan berdaulat. Waktu kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, itu kita bicara tentang kebebasan ilahi sebetulnya. Yang nggak boleh didikte oleh manusia. Bagian ini bagian yang penting dan bagian yang sangat ditekankan saya di dalam reform teologi. Dan kita bukan invent ya, doktrin ini bukan. Ini bukan kita yang menemukan, bukan orang-orang reform. Tapi ya di dalam Alkitab ya sudah dinubuatkan. Jadi
disebutkan 3 jenis yang pertama ini karena ini ya saking kerasnya terus kemudian menghina Tuhan, menghina firman Tuhan ya. Dari sisi Tuhan ya. Memang sudah dibuatkan seperti ini. Hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, dan Tuhan nggak memberikan kasih karunia. Berbahagialah saya, berbahagialah kalau saudara dan saya mendapatkan kasih karunia untuk bisa merespons firman Tuhan dengan benar. Karena ini tidak diberikan kepada semua orang. Makanya Tuhan juga menyebut berbahagia kan ya, ayat ke-16. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat dan telingamu, karena mendengar. Berbahagia kamu. Karena yang mata melihat dan telinga mendengar itu nggak semua orang. Ada yang matanya melihat tapi nggak melihat, yang mendengar tapi nggak mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. How privilege ya, alangkah ini ya, apa privilege ya, murid-murid di sini ya, termasuk saudara dan saya, yang bisa melihat bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, bukan, tetapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Dan inilah saya good news itu. Ya, termasuk waktu kita berhenti sampai dengan ayat 17 ya. Ini seharusnya direspons dengan ucapan syukur saya. Bukan direspons dengan gambaran kok susah bener ya menabur, bukan saya, bukan. Ini justru gambaran yang sangat hopeful. Gambaran yang sangat memberikan pengharapan. Karena apa saya? Karena segala sesuatu itu terjadi di dalam kedaulatan Tuhan, termasuk 3 jenis yang pertama itu pun di dalam kedaulatan Tuhan ya. Dan tentu saja juga yang akhirnya bisa melihat dan mendengar itu juga pasti di dalam kedaulatan Tuhan ya. Karena belas kasihan, karena kemurahannya, karena anugerahnya yang bebas itu, saudara dan saya boleh melihat dan mendengar. Hopefully kita adalah orang-orang yang berespons dengan benar waktu firman Tuhan ditaburkan, dan bukan adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, meskipun kami belum selesai membahas bagian ini, tapi kiranya Tuhan tetap memberkati kami dengan apa yang kami sudah renungkan dan berikan kepada kami kesempatan di lain kali untuk boleh terus menggali, memperdalam, dan juga dikuasai oleh firman Tuhan yang boleh bertumbuh di dalam hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur, yang boleh berakar, yang boleh bertumbuh ke atas dan berbuah pada musim yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan karena di dalam Engkau ada pengharapan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.